Dok, saya punya sakit hipertiroid. Kira-kira kapan ya saya bisa stop minum obat? Dalam hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang mungkin paling penting bagi pasien-pasien dengan kelainan hipertiroid ya, alias kelebihan hormon tiroid ya. Biasanya pasien-pasien ini secara statistik memang dan pengalaman praktek saya sehari-hari yang paling sering penyebab hipertiroid adalah penyakit Graves ya. Penyakit Graves sesuai namanya ya, Graves itu nama orang ya, jadi dia yang menemukan penyakit ini biasanya ditandai dengan keluhan hipertiroid ya, penurunan berat badan, berdebar-debar, tremor, gemeter, sering keringetan, tidak tahan suhu panas, kemudian BAB-nya biasanya juga jadi sering, bawaannya panik, gelisah, cemas gitu ya orangnya ya. Jadi itu adalah tanda-tanda dari Graves disease disertai dengan kalau dicek lab nanti hormon free T4-nya tinggi ya, yang menandakan memang tinggi hormon tiroid yang bersirkulasi di darah, tandai, dan juga kalau diperiksa TSH sensitif ya, jadi TSHS yang hormon diproduksi dari otak untuk menghentikan mengatur aktivitas tiroid, TSH-nya justru malah rendah. Jadi kalau Graves disease atau hipertiroid itu hasil labnya adalah FT4-nya tinggi tapi TSH-nya malah rendah gitu ya. Jadi Graves disease dikatakan positif atau didiagnosa Graves kalau tadi gejala hipertiroid secara periksaan fisik dan keluhannya seperti tadi, labnya mengarah ke hipertiroid, sama biasanya ada satu lagi yaitu bola mata yang cenderung makin menonjol gitu ya. Jadi kalau ada tiga kriteria tadi, trias tadi, maka dikatakan kemungkinan seseorang ini menderita Graves disease. Meskipun kalau mau lebih pasti lagi kita periksa yang namanya thyroid receptor antibody TRAB ya, cuman itu pemeriksaan yang jarang dilakukan karena nggak semua tempat bisa. Di rumah sakit saya pun juga kalau mau harus dikirim sampelnya ya, nggak bisa langsung dikerjakan di rumah sakit. Nah sekarang pasien-pasien dengan Graves disease itu kan pasti nanti akan diberikan obat anti tiroid namanya untuk mengontrol gejala, untuk menormalkan kembali hormon tiroid yang meningkat tadi gitu. Jadi nanti harus dipantau terus selama pengobatan, biasanya dimulai dari dosis tinggi dulu, lalu ketika gejalanya membaik, hormonnya juga membaik, nanti pelan-pelan dosisnya diturunkan sampai dosis yang paling kecil. Nah ini nanti akan dipertahankan teman-teman ya, sampai biasanya tuh kalau dari panduan memang kalau di Indonesia 18 bulan, tapi kalau dari penelitian sebenarnya bisa lebih lama dari itu. Dan makin lama minum obat anti tiroid, maka kemungkinan untuk remisi ya, remisi itu apa ya, tidak kambuh lagi, itu juga akan makin tinggi. Apalagi kalau misalnya obat tiroid itu dikonsumsi lebih dari 3-5 tahun ya, hasil penelitiannya bilang seperti itu. Nah cuman kalau misalnya pengen paket minimal ya, paket hematnya nih ya, jadi biasanya setelah 18 bulan gitu ya, nanti sudah terkontrol ya, udah nggak pernah tinggi-tinggi lagi hormon tiroidnya, nggak pernah ada gejala lagi, biasanya dosisnya diturunkan sampai dosis paling kecil ya, dan kalau misalnya bagus aja nanti dipertimbangkan untuk di stop. Nah nanti setelah di stop diulang lagi tuh setelah berapa bulan, hormon tiroidnya tetap normal nggak, tetap tidak bergejala nggak setelah obatnya di stop. Kalau misalnya tetap tidak bergejala dan labnya normal, baru dikatakan pasien tersebut remisi. Remisi bukan sembuh, karena memang penyakit Graves ini dia autoimun. Semua penyakit autoimun itu bisa ada kemungkinan kambuh ya, dan kalau misalnya mau kita tahu resiko kambuhnya gimana, sebenarnya perlu diperiksa yang namanya thyroid receptor antibody TRAB, yaitu yang tadi saya bilang periksanya rada-rada susah ya, nggak semua tempat bisa. Tapi kalau misalnya diperiksa dan kadar TRAB-nya ini memang sudah sangat rendah pada saat obat dihentikan, maka kemungkinan remisinya ini akan makin tinggi dan makin lama gitu ya. Tapi kalau obat dihentikan tanpa tahu kondisi TRAB ya, itu jadi kayak semacam berjudi ya, kita nggak tahu nih remisinya bakal jangka panjang atau nanti ya bisa cepat kambuh lagi ya. Cuman secara umum semua pasien dengan hipertiroid kalau misalnya sudah remisi, tetap ya pertahankan pola hidup sehat sama jaga tingkat stresnya ya, karena tingkat stres itu sangat berhubungan dengan penyakit autoimun ya. Jadi jangan kurang tidur ya, jangan sering bad mood atau stres tinggi. Nah itu nanti resiko untuk autoimunnya kambuh termasuk Graves disease-nya. Semoga informasi ini bisa berguna. Salam sehat, salam waras.